Kata Rasulullah, maka sesungguhnya mereka-mereka yang celaka adalah mereka-mereka yang enggak dapat ampunan Allah di bulan ini. Jadi udah keterlaluan istilahnya kalau ada orang keluar bulan Ramadan dia enggak diampuni dosanya. Ini sial sekali karena di bulan ini begitu besar rahmat Allah, begitu besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia enggak mendapatkan ampunan. Tentunya ini orang tidak benar-benar mengambil manfaat di bulan tersebut. Dia sudah kelewatan sekali kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ali alaihissalam, beliau mengatakan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami di akhir bulan Sya'ban dengan khutbah yang panjang. Sebagian saya akan bacakan di sini, di mana isi khutbahnya adalah menggambarkan bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakati war rahmati wal maghfirah. Wahai manusia sekalian, sungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah, yakni bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan maghfirah darinya. Syahrun huwa 'indallahi afdhalus syuhur. Ini adalah bulan yang di sisi Allah merupakan bulan yang paling utama. Ya, pernah kita terangkan kan bagaimana ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, itu memang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang biasa, ya, sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Akan tetapi ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama, karena pada bulan tersebut diturunkan Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa 'indallahi afdhalus syuhur. Bulan tersebut adalah bulan yang paling mulia, paling utama di sisi Allah. Wa ayyamuhu afdhalul ayyam.
hari-hari di bulan Ramadan adalah merupakan hari-hari yang paling utama. Walayalihi afdhalul layali, dan malam-malamnya juga merupakan malam-malam yang utama. Wa sa'atuhu afdhalus sa'at, dan jam-jamnya, waktu-waktunya di bulan Ramadan menjadi waktu yang paling utama. Huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diundang untuk memenuhi jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan ini seolah-olah kita diundang dalam jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah, dan kalian bukan menjadi undangan yang enggak dihormati, tapi kalian dijadikan sebagai tamu kehormatannya Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih, nafas kalian di bulan Ramadan Allah hitung sebagai tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa inna kulla tasbihatin sadaqah, setiap kita bertasbih kepada Allah itu dihitung dengan pahala sedekah. Nah ini ya, kita bernapas saja di bulan Ramadan dihitung sebagai tasbih. Ini adalah bagian dari rahmat Allah, karunia Allah, dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kalian di bulan Ramadan menjadi ibadah. Artinya tidur di mana kita lelah di dalam beribadah, kemudian kita tidur istirahat, ya. Bukan tidur yang melalaikan kewajiban, ya. Seperti seorang tidur dari habis subuh sampai menjelang maghrib, nah, itu melalaikan kewajiban. Tapi tidak, tidur yang ketang memang kita capek ketika bekerja, istirahat, tertidur, dihitung ibadah. Sama seperti seorang, di dalam hadis yang lain disebutkan intidharus shalah ba'da shalah, itu juga ibadah. Kita duduk setelah suatu salat, nunggu salat berikutnya, duduknya kita ini juga dihitung ibadah. Jadi tidak aneh ketika di bulan Ramadan Rasulullah katakan wa naumukum fihi ibadah, dan tidur kalian di bulan Ramadan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalukum fihi maqbul, amal kalian di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang beramal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat bagaimana kesucian dan keikhlasan orang tersebut di dalam beramal. Amal orang yang puasa di bulan Ramadan karena tentunya dia beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab, doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang puasa Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memenuhi seruannya orang yang berdoa kalau dia berdoa berseru kepadaku, kalau dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar supaya mereka mendapatkan bimbingan. Jadi di tengah ayat-ayat yang bercerita tentang puasa, Allah terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang-orang yang
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aukum fihi mustajab. Fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah. Maka memohonlah kalian kepada Tuhan kalian dengan niat yang benar, dengan niat yang tulus, ya. Karena kalau kita memohon berdoa, kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Sungguhnya Allah tidak akan terima satu doa dari orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Dia berdoa, mulutnya istiqomat kamit, tapi hatinya kemana-mana. Itu nggak terima oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, hati kita benar-benar hadir di sana, benar-benar ikut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang bacanya doa tapi pikirannya kemana-mana. Ya, itu namanya hatinya lalai. Ya, Rasulullah katakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima suatu doa dari hati yang lalai. Ya, kayak kita minta sama orang tapi mintanya sambil melengos begitu. Mintanya sambil cuek, ya, gitu. Ya, dengan manusia aja, ya, tentu itu tidak akan dipenuhi permintaannya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah. Mintalah kalian kepada Tuhan kalian dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar, yang lurus, wa qulubin thahira, dan hati yang bersih. Ayyuwaffiqakum li siyamihi, agar supaya Allah memberikan taufik kepada kalian di dalam menjalankan puasa. Artinya kita memohon pertama agar supaya kita benar-benar bisa menjalankan puasa ini dengan sebenar-benarnya. Wa tilawati kitabihi, dan juga agar Allah memudahkan kita di dalam membaca kitabnya. Artinya tilawah ini bukan membaca saja, tapi membaca, memahami dan mengikuti, ya. Dari kata tala yatlu, itu artinya mengikuti, ya. Jadi agar supaya Allah Subhanahu wa taala kita mohon memudahkan kita untuk membaca, memahami dan mengikuti kitabnya. Fa inna asy-syaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadzal syahril 'azim. Kata Rasulullah, maka sungguhnya mereka-mereka yang celaka adalah mereka-mereka yang enggak dapat ampunan Allah di bulan ini. Jadi udah keterlaluan istilahnya kalau ada orang keluar bulan Ramadan dia enggak diampuni dosanya. Ini sial sekali, karena di bulan ini begitu besar rahmat Allah, begitu besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia enggak mendapatkan ampunan. Tentunya ini orang tidak benar-benar mengambil manfaat di bulan tersebut. Dia sudah kelewatan sekali kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga dalam satu riwayat hadis menyebutkan raghima anfun. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan raghima anfun. Artinya apa? Raghima anfun, sungguh sangat hina. Dan sungguh sangat tercela. Siapa itu? Yang pertama, man adraka walidayhi falam yughfar lah. Yang pertama, orang yang masih dapetin kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia nggak bisa dapat ampunan dari Allah. Padahal ya, pada keridhaan orang tua lah kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Maksudnya artinya ada orang tuanya, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, sampai meninggal baru dia nyesal seperti itu. Rasulullah katakan sungguh sangat rugi, ya, sungguh sangat sial orang yang ada orang tuanya, dia ngalamin hidup bersama orang tuanya tapi dia enggak mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena apa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua itu raghima anfun, yang kedua yaitu yang Rasulullah katakan man adraka Ramadan falam yaghfar lah.
Orang yang ngalamin bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan. Karena di bulan Ramadan begitu luas ampunan Allah, begitu mudahnya kita mendapatkan maghfirah dari Allah, tapi kita lalaikan itu semua. Berlalu bulan Ramadan begitu saja. Rasulullah bilang ini orang sial sekali, rugi sekali. Dan yang ketiga yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang disebutkan namaku di sana dia tidak berselawat kepadaku. Ya, ketika disebut nama Rasulullah kita tidak berselawat. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya, tentunya selawat dari Allah tidak seperti kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi. Salawat daripada malaikat adalah memohonkan ampunan buat Nabi atau istighfar, dan salawat dari kita adalah doa permohonan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salawat kita ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat Allah sudah cukup buat Nabi kita. Jadi bukan untuk Rasulullah sebenarnya kebaikannya. Ya, bukan kita memohonkan doa kebaikan untuk Nabi kita. Nabi kita sudah mendapatkan salawat langsung dari Allah dan para malaikatnya. Sudah cukup dari Allah. Ya, dari para malaikatnya aja sudah cukup buat Nabi. Apalagi kalau dibilang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan diri kita. Karena setiap kali kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan salawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalawat kepada aku 1 kali salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kebaikannya untuk siapa ini? Kebaikannya untuk diri kita sendiri. Barang siapa salawat kepada keluarga Nabi, Allah juga bersalawat kepada keluarga kita. Ya, kalau kita bersalawat, jangan lupa salawat juga kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kan begitu. Ini yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Lalu sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasulullah, kami udah tahu bagaimana memberi salam kepada kamu. Walakin kaifa nusalli alaik, akan tetapi bagaimana caranya kami bersalawat kepada kamu. Sahabat enggak terbiasa, kalau bersalawat enggak tahu. Ya. Caranya bagaimana? Tapi kalau beri salam kan memang udah biasa, kita assalamu alayka, kan biasa begitu. Ya Rasulullah, seperti itu. Nah, ini lalu Rasulullah SAW terangkan Allah yang yaitu salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang riwayat yang dipisah dulu ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Memang Rasulullah nggak nyebutin Allahumma sholli ala sayyidina. Maksudnya sih Rasulullah nyebutin dirinya, ngajarin Allah, ya Allah selawatlah kepada Tuhanku Nabi Muhammad. Enggak. Rasulullah itu orang yang sangat tawadhu, ya. Nah kita sendiri ya, yang mengucapkan menghormati nama Rasul, ya kita kalau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, seperti itu cara bersalawat. Sehingga dalam satu riwayat hadis Rasul mengatakan, la tusallu alayya salatal batra. Jangan kalian bersalawat kepada aku dengan salawat yang buntung. Maksudnya buntung cuman Allahumma shalli ala Muhammad, cuman kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga sebutkan kepada keluarganya. Ini ya, maksud Rasulullah ajarkan seperti itu supaya keluarga kita juga mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Dan kata Ali Muhammad keluarga itu, kalau keluarga sebenarnya kok nggak disebutin sih sahabat di situ? Ketika menyebutkan al di sini dalam Al-Qur'an disebut itu al itu bukan saja keluarga dekatnya Nabi, tapi dalam maqam doa, ya, dalam arti yang secara umum kata al itu menyangkut semua pengikutnya. Ya, Ali Ibrahim itu ya, di samping keluarga Nabi Ibrahim tapi juga pengikut Nabi Ibrahim. Ali Imran juga pengikut Nabi Imran. Atau Al Fir'aun itu juga maksudnya adalah pengikutnya Nabi, pengikutnya Fir'aun, bukan hanya keluarganya. Seperti Allah katakan, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah keluarganya Fir'aun, maksud pengikutnya Fir'aun, ke azab yang pedih. Kata al di sini lebih luas maknanya, ya, daripada ahlun. Kalau ahlun itu biasa keluarga rumah, ya, ahlul bait. Tapi kalau al maknanya lebih luas, itu mencakup juga ke pengikutnya. Jadi Rasulullah ajarkan kalimat yang singkat ini. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ya, dan ini selawat ini kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya, tapi juga mencakup semua pengikutnya, termasuk sahabat-sahabatnya masuk di sana. Tapi ada orang yang alergi, enggak Allahumma sholli ala Muhammadin wa sahbihi, seperti gitu. Kalau dia selawat kepada, ya bukan berarti enggak boleh bersalawat kepada sahabat. Kalau dia bersalawat kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabatnya, berarti khusus, ya, pengikutnya enggak masuk. Tapi kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, maka di situ masuk semuanya, ya, keluarganya masuk, sahabatnya masuk, umatnya juga masuk, lebih umum, ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu, nggak mau, alergi kalau bilang Ali Muhammad, ya. Padahal ini yang diajarkan oleh Nabi. Baca riwayat Bukhari Muslim, baca di sana. Yang diajarkan ini, nggak diajarkan yang lain. Ya, kadang-kadang orang karena kefanatikan sampai kebenaran ditinggalkan, ya. Kita kembali tadi kepada sungguh sangat rugi orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi hendaklah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tali hubungan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya nanti kita di yaumil qiyamah diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke khutbah Nabi. Jadi Rasulullah katakan, fa inna syaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadzal syahril azim. Maka sungguhnya seorang itu sungguhnya begitu celaka orang yang enggak dapat ampunan di bulan Ramadan ini. Jadi begitu mudahnya
ya, ibadah di bulan Ramadan, begitu banyaknya limpahan rahmat di bulan Ramadan dan juga ampunan di bulan Ramadan, udah keterlaluan banget kalau kita sampai mengabaikan bulan ini. Kemudian Rasul ingatkan, wadhkuru biju'ikum wa atashikum fihi ju'a yaumil qiyamah wa atashih, dan ingatlah dengan laparnya kalian dan hausnya kalian di bulan Ramadan yang hanya sementara. Ingatlah, ya, ini kita lakukan agar supaya kita tidak merasa lapar dan haus nanti di yaumil qiyamah. Wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum, ya, bersedekahlah kepada orang-orang fakir di antara kalian dan orang-orang miskin. Kita dilatih, ya, merasakan lapar dan haus supaya kita memiliki perasaan yang sama, ya, kita merasakan memiliki rasa sensitivitas sosial supaya kita juga tahu bagaimana orang yang miskin dan fakir itu mereka kelaparan. Mereka bingung kapan bisa memenuhi kebutuhan hajatnya untuk makan dan minum seperti itu. Nah, kita dilatih selama 1 bulan untuk berpuasa agar supaya timbul rasa sensitivitas sosial ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, khutbah Nabi panjang, insyaallah juga nanti tercakup di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan firman Allah tentang puasa ini. Ya. Ini ayat suratul Baqarah yang biasa dibacakan, ya, ketika menjelang bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 183 sampai, ya, ayat 187 atau 188, ya, sebagai implikasi dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyeru kita kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau kita memanggil seorang dengan wahai orang yang beriman, ya, ini sepertinya kan ini pengakuan dari kita. Kalau kita memanggil seorang dengan namanya, dengan julukannya, berarti kita mengakui bahwasanya seorang itu mempunyai nama tersebut. Seorang itu memiliki julukan atau titel tersebut. Nah, ini kalau Allah yang memanggil kepada kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas berarti itu panggilan umum gitu, ya. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bagaimana Allah mengakui kita sebagai seorang yang beriman. Ini enggak gampang ini, ya. Tentunya bagi siapa ini yang Allah seru, yang Allah akui bahwasanya kita ini beriman, yaitu bagi mereka yang, ya, mengikuti seruan Allah ini, mengikuti perintah Allah ini. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kalau kita memenuhi seruan Allah ini, ya, dengan kita menjalankan ibadah puasa, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman, begitu, ya. Jadi termasuk orang-orang yang diakui oleh Allah keimanannya. Karena banyak orang ngaku beriman tapi enggak diakui oleh Allah keimanannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Di antara manusia ada orang yang mengatakan, oh kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Dibantah oleh Allah. Karena Allah tahu hati setiap orang. Bisa saja orang mengklaim gitu, saya beriman. Tapi keimanan ini diakui enggak sama Allah? Ya, sama seperti seorang, ada syair biasanya mengatakan, ya, seorang mengatakan, aku cinta kepada Laila. Kullun yadda'i bi Laila wa Laila lam tuqir lahum bidaka. Semua orang mengklaim, saya mencintai dia gitu. Tapi orang yang dicintai sendiri enggak ngakuin gitu. Ya, ini begitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, tapi Allah katakan, Allah sanggah ucapan mereka dan klaim mereka, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Ini ya, biasanya orang-orang munafik ini yang mengatakan dia beriman tapi Allah sanggah keimanannya. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat, tadi surah Al-Baqarah ya, di awal-awal surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Hujurat juga Allah kembali menyanggah mereka-mereka dari bangsa Arab ya, dari orang-orang Badui pedalaman yang datang berbondong-bondong kepada Nabi setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Setelah tahun ke-6 Hijriah kan banyak orang-orang dari pedalaman, orang-orang Arab atau orang-orang Badui datang menghadap Nabi dan mereka mengatakan, amanna, kami beriman, kami telah beriman. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Langsung Allah sanggah. Qul lam tu'minu. Katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Padahal mereka datang, mereka mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kemudian, walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Nah, kalau kami telah Islam, ya diakui keislaman mereka. Karena Islam adalah ya, ini tatanan zahir. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, dia mau bersyahadat, kemudian diucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, maka dia berubah statusnya sebagai seorang muslim. Ya. Yang dari non muslim berubah statusnya menjadi muslim. Maka dia juga berhak mendapatkan perlakuan sebagaimana perlakuan kaum muslimin. Tapi masalah hatinya, apa benar-benar dia mukmin? Jadi kalau muslim ini adalah tatanan zahir, arti identitas secara lahiriah, secara zahir itu adalah Islam, ya. Tapi kalau iman ini identitas secara batin, ya, karena iman itu sesuatu yang ada di dalam hati. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati kemudian dibuktikan dengan amal, itu iman. Jadi kalau orang yang beriman, pasti dia juga sudah pasti seorang muslim. Tapi seorang yang mengaku muslim belum tentu ya dia bersyahadat, belum tentu dia seorang mukmin. Seperti dalam surah Al-Munafiqun juga
Jelas-jelas ya, orang munafik datang kepada Nabi. Allah ceritakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi, sungguhnya orang-orang munafik itu bohong, dusta dalam klaimnya. Ini jadi begitu tinggi nilai keimanan ini ya. Allah yang tahu. Nah, ketika Allah yang Maha Tahu ini menyeru kita sebagai orang-orang beriman, ini berarti pengakuan dari Allah. Ini mahal sekali pengakuan dari Allah ini. Kalau orang Arab tadi ketika mereka mengatakan aslamna wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah katakan, qul, katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Kenapa kok Allah ucapkan seperti itu? Kepada orang-orang yang datang berbondong-bondong kepada Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat ini kepada mereka-mereka yang datang beriman kepada Nabi pada saat di Mekah atau pada saat awal hijrah seperti itu, pada saat Nabi dan kaum muslimin masih lemah, pada saat Nabi Nabi dikucilkan, pada saat Nabi dimusuhi, pada saat Nabi ditekan, ya, diganggu, dicemoohkan. Mereka-mereka yang bergabung kepada Nabi dan mengatakan kami beriman, Allah enggak sanggah keimanan mereka. Karena mereka sudah pasti tulus. Berbeda kalau orang yang datang kepada kita, ya, bukan saat kita susah. Orang yang datang kepada kita, kita dalam keadaan kena musibah, kita dalam keadaan susah, itu tulus dia. Ya, memang mau bantu kita. Tapi ada orang yang datang kepada kita pada saat kita jaya. Pada saat kita jaya, sebagai pejabat kah, sebagai orang yang terhormat kah, orang yang kaya kah, mereka datang. Ya ada yang tulus, ada yang tidak. Tapi kebanyakan ya seperti itu. Ya, yang karena menginginkan sesuatu. Oleh karena itu ketika orang-orang Arab Badui datang, di mana mereka datangnya ini pada saat Nabi sudah mulai kuat. Kaum muslimin sudah mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin. Ini menunjukkan posisi kaum muslimin sudah setara dengan kaum musyrikin. Yang pada waktu itu Rasulullah sebelumnya kan selalu ditekan, selalu dimusuhi, selalu diperangi seperti itu. Nah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ada setara, sudah kuat kaum muslimin. Nah, pada saat itu orang-orang Arab melihat, wah, ini ya kaum muslimin sudah kuat nih, sudah hebat nih, memiliki kedudukan dan banyak. Dan setelah tahun ke-6 Hijrah itu juga orang-orang Yahudi sudah terusir dari Madinah. Baru mereka datang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian memang belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Ya. Belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Jadi maksudnya di sini keimanan mereka ini perlu diuji seperti itu. Ya, tidak seperti keimanan para sahabat Nabi yang beriman pada saat Nabi di Mekah, pada saat Nabi dimusuhi.
ya mereka ya yang beriman itu langsung diakui keimanan mereka karena Allah tahu ya ketulusan mereka yang siap berkorban ya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ini gambaran ya seperti itu ya. Begitu juga teman kan begitu ya. Teman sejati biasanya kalau kita lagi susah dia ada, itu adalah teman sejati ya. Tapi kalau lagi senang, nah campur deh tuh ya. Ada yang teman benar, ada yang teman karena ada tujuan seperti itu. Nah kembali kepada ayat tadi, bagaimana Allah ketika memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah mengakui keimanan kita ya, dan ini suatu modal dasar yang sangat kuat ketika seorang sudah menjadi seorang mukmin. Modal dasar untuk apa? Untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masuk ke dalam surga syaratnya 2. Ya, ini berulang dalam Al-Qur'an lebih dari 50 kali, yaitu alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang masuk surga berulang kali Allah katakan mereka siapa yang masuk surga? Alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sampai ya kalau kita cari lebih dari 50 kali terulang ya. Seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka akan mendapatkan surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ya, banyak sekali. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar dalam surah An-Nisa 57. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ujurahum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu juga sama ya. Yang terus berulang seperti itu sampai dalam surah Al-Asr pun Allah katakan, Allah bersumpah bahkan ya demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah bagaimana kalau kita sudah diakui sebagai seorang yang beriman, berarti separuh tiket surga sudah ada di tangan kita, seperti itu. Kemudian Allah katakan kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ya puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Arti umat-umat sebelum Nabi kita ya mereka pun berpuasa. Ya, semua umat Nabi berpuasa. Tapi bagaimana puasanya, apakah sama seperti kita 30 hari atau 40 hari ya wallah alam ya. Tapi yang pasti ya mereka juga berpuasa. Ya. Tujuan dari puasa ini Allah Subhanahu wa taala terangkan, tujuannya adalah agar supaya kalian bertakwa. Nah, kalau orang yang bertakwa itu artinya orang yang mendapatkan begitu banyak kebaikan. Ya. Saya sampai catat ya, lebih dari 10 kebaikan yang akan diperoleh oleh mereka yang bertakwa. Ini derajat yang tinggi. Ya, ini predikat yang tinggi yang akan didapati bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Yang pertama adalah ya,
al-ma'iyyatul ilahiyah al-hifdhiyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara pemeliharaan dan penjagaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah akan selalu berserta orang-orang yang bertakwa. Kalau kita didampingi oleh bodyguard atau oleh pejabat yang kuat seperti itu, merasa aman sekali. Ini yang mendampingi kita adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang bisa mengatur alam semesta ini, yang apabila menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah yang maha besar ini, Allah yang maha kuasa ini akan beserta orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah ini, ya, bukan riwayat atau sesuatu yang dikarang-karang oleh manusia. Ini firman Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kemudian kebahagiaan dan keistimewaan berikutnya yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini dalam surah Al-Imran 87. Allah sebutkan, tentu saja barang siapa yang menunaikan janjinya, kalau berjanji dia tunaikan, wattaqa dan dia bertakwa, ketahuilah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau orang dicintai oleh seseorang, pasti segala keinginannya akan digabulkan, bukan gitu? Ya, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti segala hajat kita, keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan bagi mereka yang bertakwa. Berikutnya qabulul a'mal. Amal kita akan diterima. Amalnya orang yang bertakwa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari mereka yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Kemudian yang sama dengan tadi al-ma'iyah, wilayatullah, perlindungan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 19, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah pelindungnya orang-orang yang bertakwa. Berikutnya al-makhraju minasyada'id. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya. Kita di dunia ini pasti, dalam kehidupan kita pasti ada ujian-ujian. Ya, ada ujian berupa kesenangan, ada ujian berupa kesulitan. Ya, pasti kita lalui ini. Tapi bagi mereka yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar di dalam kesulitannya. Disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitannya. Berikutnya masih dalam surah At-Talaq ayat 3, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan mendapatkan rizki dari Allah dari jalan yang enggak dia sangka-sangka. Berikutnya masih dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya jadi mudah. Segala, kalau dibilang segala urusannya, artinya bukan urusan akhirat aja, urusan dunia, ya, urusan bisnisnya kah, urusan pendidikannya kah, urusan usahanya kah, macam-macam. Allah janjikan urusannya jadi mudah. Berikutnya tentunya Allah akan gugurkan segala kesalahannya dan Allah akan
melipat gandakan ganjaran kepadanya. Masih dalam surah At-Talaq ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan gugurkan segala kesalahan-kesalahannya dan Allah akan berikan dia ganjaran yang besar. Yang berikutnya, seorang yang bertakwa akan Allah berikan ilmu dari Allah atau ilmu laduni, ya. Nah, ini katanya ilmu laduni, ini ilmu yang didapat tanpa belajar, ya. Ada orang jadi pintar karena belajar, ya ada tentu. Itulah yang umumnya seperti itu. Ya, kita mau mendapatkan sesuatu harus cari sebabnya. Itu mau jadi pintar mesti ada sebabnya supaya hendaknya kita belajar. Tapi ada orang yang mendapatkan ilmu tanpa belajar. Yang ini disebut dengan ilmu laduni, ya. Artinya ilmu yang Allah berikan secara spontan kepada seorang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Ya, sampai Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Ya, Allah gampang saja menambahkan ilmu kepada seorang. Ya, mengajarkannya enggak seperti kalau kita belajar kan perlu waktu, bertahun-tahun belajar baru pintar kan gitu. Tapi kalau bagi Allah ingin menjadikan seorang menjadi pintar, sekejap saja. Kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini di Al-Baqarah 282. Kemudian selain dari itu, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari kakek kita Adam dan nenek kita Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini adalah merupakan sunnatullah, kehendak Allah. Kita ini manusia diciptakan enggak sama. Enggak seperti Allah menciptakan kambing, ya, atau kuda, ya, sama semuanya, mirip, ya. Gajah apa misalnya gitu. Tapi manusia ini berbeda-beda, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah katakan berbedanya bahasa kalian. Alsinah maksudnya dari kata lisan, bukan berbedanya lidahnya, bukan, tapi bahasa, ya. Berbedanya bahasa kalian dan warna kulit kalian beda-beda. Ya. Di Indonesia aja ribuan bahasa, apalagi seluruh dunia. Kok bisa begitu? Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan berbeda-beda. Ya, bukan itu saja, bukan warna kulit saja, ya, akan tetapi juga bakatnya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Ya. Ada yang memiliki kemampuan bertani, ada yang menjahit, ada yang dalam bangunan, ya, dalam kedokteran, semuanya berbeda-beda. Supaya memang Allah Subhanahu wa taala inginkan manusia ini nantinya bisa saling mengisi satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain. Ya, seperti membangun masjid ini saja, enggak satu orang, enggak satu ilmu, enggak satu kemampuan. Ya, ada yang bidang
pondasinya, berapa harus kekuatannya kalau 2 tingkat atau 3 tingkat. Kemudian ada yang bagian listriknya, ada yang bagian plumbingnya, ada yang bagian sipilnya, ya, ada yang bagian air conditionnya, semuanya. Ada yang bagian sound systemnya. Itu semuanya ada ahli-ahlinya. Ketika berbagai ahli ini berembuk untuk merencanakan sesuatu, pasti kemudian akan terbentuk. Apalagi kalau bangunannya makin tinggi, ya, gedung seperti Burj Khalifa itu yang begitu tinggi itu banyak ahli bersatu di sana, ya, berembuk untuk merencanakan sesuatu, ya, bangunan yang besar itu. Nah ini Allah katakan lita'arafu, berbeda-bedanya kalian bukan untuk saling bertikai satu sama lain, bukan untuk saling mengintimidasi satu sama lain, tapi lita'arafu, untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal, sehingga bisa mengisi satu dengan yang lainnya, saling berbagi, saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Ini tujuannya. Jadi ya, inilah tujuan dari keunikan, keanekaragaman manusia, ya. Tidak seperti binatang, ya, seperti itu. Ya, yang tidak diberikan karunia oleh Allah seperti manusia. Kemudian Allah katakan karena beragamnya manusia ini, Allah ingatkan, ya, semua kalian di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini jadi bagian dari bagaimana kemuliaan dan karunia bagi orang-orang yang mendapatkan ketakwaan tadi. Berikutnya al-furqan 'inda wuqu'il iskal, ya, wal ashbah. Orang yang bertakwa akan dapat membedakan, memisahkan, ya, ketika terjadi suatu kesamaran. Mana yang benar, mana yang salah, ya, dia bisa milah-milah, dia bisa tahu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian, Allah berikan kepada kalian suatu kemampuan untuk furqan, untuk membedakan sesuatu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Allah berikan naluri itu, ya. Dan bukan itu saja, Allah akan gugurkan segala kesalahan kalian dan mengampuni kalian, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Ini kebahagiaan ini, keistimewaan ini, ya, Allah sebutkan secara individu. Dan jika suatu komunitas bertakwa, Allah pun sebutkan, ya, bagaimana dalam surah Al-A'raf, jika suatu komunitas, ya, suatu kampung kah, suatu negeri kah, mereka bertakwa, Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata suatu penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa, andai kata penduduk suatu negeri mereka semuanya beriman dan bertakwa, Allah katakan la fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti kami akan bukakan keberkahan buat mereka dari langit, ya, wal ard, dan juga dari bumi, ya. Jadi masyarakat tersebut, bangsa tersebut menjadi bangsa yang yang makmur, ya, yang Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, arti negeri yang makmur, yang sejahtera, yang bahagia, dan bukan itu saja, yang diridhai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bertakwa seperti itu. Ini di dunia, ya. Dan tentunya kemuliaan yang akan didapat bagi orang yang bertakwa bukan saja di dunia, tapi kemuliaan juga akan didapatkan di akhirat, ya, yaitu dengan mendapatkannya surganya Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan dekatkan surga bagi mereka-mereka yang bertakwa.
Dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semuanya u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, ini jadi begitu banyak, lebih saya hitung lebih dari 10 13 kalau nggak salah. Itu semuanya kebahagiaan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk beribadah secara umum maupun berpuasa sebulan, ayyamam ma'dudat, enggak lama, enggak suruh setahun puasanya. Ya, hanya sebulan di bulan Ramadan. Tujuannya itu tadi, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ya, bukan tujuannya buat Allah supaya Allah tambah hebat, tambah besar kekuasaannya, bukan. Supaya kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang tadi. Di ayat yang lain juga kan Allah katakan wa antasumu, Allah katakan wa antasumu khairul lakum, hendaklah kalian berpuasa. Karena puasa itu arti kebaikannya buat kalian. Di samping makna ini ya, antara misalnya ada yang orang mau qadha ketika dia enggak mampu berpuasa dia bayar, ketika dia sakit dia bayar dia qadha gitu. Ada kalau mau lebih baik dia juga qadha juga, dia bayar fidyah seperti orang yang hamil seperti itu ya. Itu kalau puasa ya itu baik buat kalian. Tapi makna yang lebih dalam lagi, ini menunjukkan wa antasumu khairul lakum, sama dalam ayat yang lain wa antasbiru khairul lakum, itu artinya wa anna shaumakum khairun lakum, puasa kalian itu kebaikannya untuk kalian, kesabaran kalian juga kebaikannya untuk kalian. Jadi bukan untuk Allah, karena Allah tidak butuh dengan amal kita. Jadi segala amal kita kembalinya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala siapkan ya bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi yang menjalankan ibadah puasanya dengan sebenarnya bukan seperti puasa anak-anak kayak dulu ya, hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga jaga lidah kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari ghibah, dari namimah, dari kalimat-kalimat yang kotor ya, dan juga jaga mata kita, pandangan kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Jaga pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus sehingga nanti kita akan enggak dapat apa-apa, cuman lapar dan haus saja. Seperti sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia enggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman lapar dan haus saja, artinya nggak dapat pahala nantinya. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar supaya kita benar-benar dapat menjalankan ibadah puasa ini ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasanya, tilawatul Qur'annya, qiyamul lailnya, sedekahnya dan sebagainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar melimpahkan karunia yang Allah sudah siapkan ini bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.